Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Sinta Dewi Rismawati, SH, MH, selaku dosen pengantar ilmu hukum, dan saya banggakan pula teman-teman kelas hukum tata negara A. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan perkuliahan di hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aryo Sidik, NIM 1521037, menjadi moderator pada perkuliahan hari ini dan ditemani oleh Teguh Pujiaroh, Putri Cecilia Fajri, dan M. Abdillah. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang penemuan hukum. Penemuan hukum menurut Martokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditemukan oleh hakim atau aparat hukum lain yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum dapat pula dikatakan sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum das solen yang bersifat umum dengan mengikat akan peristiwa konkret dasien tertentu. Penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara melalui putusnya yang menjadi jurisprudensi kuat. Hakim juga membuat hukum. Karena itulah hakim dalam hal ini melakukan pembentukan hukum atau reforming, analogi, resanologi, penghalus hukum, resvervigining, atau penafsiran interpretasi. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pernyataan-pernyataan hukum, konflik-konflik hukum, atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pernyataan tentang hukum dan hal pencairan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah hukum. Itu cukup sekian penjelasan penemuan hukum. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok 8. Kami persilahkan. Sebelumnya, saya Putri Cecilia Fajri dengan NIM 1521036 akan melanjutkan presentasi, yaitu kegunaan penemuan hukum. Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga di dalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa ada kalanya membuat undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah atau pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan. B. Ada kalanya istilah kata atau kalimat yang digunakan dalam perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan masyarakat. C. Ada kalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hukum tersebut. Dalam menghadapi kemungkinan tersebut, hakim harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan dalam pembuatan
keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Sistem penemuan hukum. Sistem penemuan hukum dibagi menjadi dua, yakni otonom dan heteronom. Sistem penemuan hukum otonom hakim terikat pada putusan hakim yang telah dijatuhkan mengenai perkara jenis dengan yang akan diputus hakim yang bersangkutan. Sementara sistem penemuan hukum heteronom yakni hakim mendasar pada peraturan di luar dirinya. Hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang. Sumber penemuan hukum. Sumber penemuan hukum tidak lain adalah sumber atau tempat bagi hakim yang dapat menemukan hukumnya. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, jurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum yang lain. Undang-undang merupakan sumber hukum yang penting dan utama. Undang-undang dan hukum sesungguhnya tidak identik. Undang-undang merupakan sebagian dari hukum, yang artinya di luar undang-undang masih ada yang lain, misalnya kebiasaan yang termasuk hukum. Metode penemuan hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, interpretasi atau penafsiran. Merupakan penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama gramatikal, yang kedua historis, yang ketiga sistematis, yang keempat teleologis, yang kelima perbandingan hukum, yang keenam futuristis. Kemudian yang kedua, konstruksi hukum, yang dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara yang pertama argumentum, peranalogian atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diberlakukan sama. Yang kedua, penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. 3. Argumentum atau sering disebut a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang pertama yaitu jelaskan teori penemuan hukum yang dominan saat ini terjadi di Indonesia. Penemuan hukum yang dominan saat ini di Indonesia yaitu penemuan hukum oleh hakim. Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun reversioning atau pengkonkretan hukum atau penyempitan hukum. Hakim mencoba mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum lain seperti jurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis. Yang kedua, yaitu apa faktor yang menyebabkan fenomena di atas terjadi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan fenomena di atas antara lain, yang pertama yaitu karena ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat ditetapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret. Oleh karena itu, ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan, ditafsirkan, dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk ditetapkan pada peristiwa itu. Peristiwa hukum harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan. Yang kedua, karena setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah dibebankan kepada hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi dan metode argumentasi, dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut,
Hakim tidak boleh memaksa maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu apa solusi agar hakim memiliki keleluasaan dalam menemukan hukum. Dari hasil diskusi kami, solusi agar seorang hakim memiliki keleluasaan dalam menemukan sebuah hukum yaitu membuat peraturan secara tertulis supaya hakim bisa menciptakan hukum sementara apabila ada suatu perkara atau masalah. Namun, belum ada peraturan perundang-undangannya, maka hakim diberi kewenangan untuk melakukan penemuan hukum dalam konteks sistem hukum civil law menjadi suatu persoalan. Hakim berperan sebagai penerap undang-undang bukan merupakan kekuasaan pembuat undang-undang, sehingga diperlukan batasnya mengenai penemuan hukum oleh hakim dengan menggunakan konstruksi hukum. Nah, cukup sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata dalam melaksanakan presentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.